Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Infobos. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang non-inverting dan inverting. Nah, jadi apa sih itu non-inverting dan apa sih itu inverting? Nah, pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang non-inverting. Nah, jadi apa sih itu non-inverting? Non-inverting itu biasanya berfungsi untuk menguatkan sinyal ya. Jadi rangkaian ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Nah, dan hasil sinyal yang dikeluarkan tetap sefasa dengan sinyal input. Misalkan inputnya ini positif, nanti keluarnya juga positif seperti itu. Nah, di sini sudah ada rangkaian non-inverting ya teman-teman. Saya sudah merangkainya. Di sini terbuat dari beberapa komponen mulai dari baterai, LM35, terus ada OPAMP, dan di sini untuk melihat outputnya ada DC voltmeter. Nah, di sini ada resistor. Nah, jadi pada rangkaian non-inverting ya teman-teman, di sini non-inverting bisa dilihat di sini sudah ada perhitungannya. Nah, jadi untuk melihat Vout atau ini arus yang keluar ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini menggunakan rumus. Nah, ini ada rumusnya. Vout sama dengan Vin dikali AV. Nah, di sini untuk mendapatkan AV-nya ya teman-teman, itu rumusnya ada 1 plus R2 dibagi R1. Nah, jadi ini untuk non-inverting, rumus mencari AV-nya 1 plus R2 dibagi R1, dan mencari Vout-nya itu Vin dikali AV. Nah, jadi di sini untuk mencari AV bisa dilihat saya gunakan 1K dan 9K ya. Jadi 1K dan 9K. Nah, di sini kita masukkan, jadi R2-nya 9K di sini, terus R2-nya 9K dan R1-nya 1K. Nah, jadi 1 plus 9 ya. Jadi kan 9 dibagi 1 itu tetap 9. AV-nya 10, dan untuk Vout-nya Vin dikali AV. AV-nya 10 udah dapet ya teman-teman. V inputnya ini ya teman-teman. Jadi V input ini kalau kita simulasikan nanti sebesar 0,34 ya di sini. 0,34. Nah, dikali 10. 10 ini dari AV-nya sendiri, maka hasilnya 3,4 volt. Nah, jadi seperti apa? Kita akan coba simulasikan ya teman-teman. Nah, di sini, nah bisa dilihat tadi non-inverting ya. Nah, di sini dalam suhu 34 ya teman-teman. Di sini kan Vout-nya itu 0,34 ya. 0,34 setelah adanya rangkaian non-inverting yang berfungsi menguatkan sinyal, dan di sini hasil sinyalnya tetap satu fasa ya, tetap positif ya teman-teman. Jadi di sini kan 0,34 setelah V inputnya 0,34, dia masuk ke sebuah OPAMP di sini untuk menguatkan sinyal, dan outputnya 3,44. Nah, jadi ini outputnya ini lebih besar dari input awalnya ya teman-teman, setelah adanya rangkaian non-inverting seperti ini. Nah, jadi fungsinya itu sudah sesuai ya dengan rangkaiannya, jadi dimana untuk menguatkan sinyal, dan hasil simulasi dan perhitungannya pun pas ya teman-teman, dimana di sini Vout-nya 3,4 volt, di sini pun 3,4 volt, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita juga akan membahas inverting. Nah, di sini sebelum kita membahas inverting, kita akan merubah rangkaian ini terlebih dahulu menjadi inverting ya teman-teman. Ini kan masih non-inverting, jadi kita akan buat menjadi inverting. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah teman-teman, di sini saya sudah merangkainya ya. Kita sudah selesai merangkainya, di mana di sini sudah menjadi rangkaian inverting. Bisa dilihat di sini rangkaiannya berubah pada bagian ini ya teman-teman. Pada bagian resistor dan bagian ground juga sudah berubah. Nah, di sini rangkaian inverting itu berfungsi untuk menguatkan sinyal, dan hasil sinyal yang dikeluarkan ini berbalik. Kalau tadi kan sinyal yang dikeluarkan itu tetap sefasa, kalau yang ini berbalik fasa dengan sinyal input. Jadi kalau input sini itu positif, maka outputnya ini akan negatif seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungannya. Nah, ini saya sudah melakukan perhitungannya, di mana
di sini pada inverting rumusnya itu dalam mencari V out itu min V in dikali AV. Nah, jadi untuk mencari AV-nya pun berbeda dengan non inverting ya. Untuk inverting ini untuk mencari AV-nya RF itu ini ya teman-teman. RF ini dengan R in ini yang ini R in. Nah, jadi RF per R in, terus setelah itu ketahuan AV-nya. Jadi jika RF di sini adalah 10 dan R in di sini adalah 1, maka dimasukkan, terus di sini hasil perhitungannya 10 dibagi 1 itu tetap 10 ya. 10. Nah, kita masuk ke rumus V out-nya. Nah, jadi min V in dikali AV. AV-nya udah dapat 10 ya, teman-teman. Nah, VI-nya berhubung di sini menggunakan 34 sama dengan yang non inverting tadi, maka di sini akan keluar 0,34 ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jika kita rubah ini menjadi 31 ya. Nah, kan saya mau melakukan perhitungannya dengan 31 ya. Jadi sini saya rubah menjadi 31. Nah, di sini ketika ini 31 maka akan menjadi 0,31 teman-teman. Nah, jadi di sini nanti 0,31 itu dikali dengan 10 ini AV-nya akan menghasilkan V out sebesar min 3,1 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga kita buktikan saja dengan melakukan simulasi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini yang inverting minus 3,1 ya teman-teman. Di sini sedangkan input yang masuk itu adalah plus 0,31. Nah, setelah melakukan perhitungan dengan simulasinya sama ya teman-teman. Jadi jika tadi itu tetap 34, nah maka di sini tinggal minus 0,34 dikali 10, maka akan menghasilkan minus 3,4 seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini rangkaian dengan hasil perhitungan yang kita lakukan menggunakan 31 itu sama ya teman-teman. Jadi di sini ketika input yang dimasukkan positif, maka outputnya akan keluar negatif, tetapi tetap menguatkan sinyal, tetap memperbesar jadi 0,31 menjadi minus 3,10. Ini tetap fungsinya untuk menguatkan sinyal ya teman-teman untuk rangkaian inverting. Nah, di sini juga jika ini misalkan nilai inputnya negatif, maka dia akan menimbulkan outputnya positif seperti itu teman-teman pada rangkaian inverting. Nah, mungkin itu saja teman-teman sedikit informasi yang dapat saya berikan tentang non inverting dan inverting, di mana rangkaian ini sama-sama untuk menguatkan sinyal, hanya outputnya saja berbeda, di mana sinyal pada non inverting dikeluarkan dalam bentuk tetap ya, fasanya itu tetap, sinyal yang dikeluarkan itu tetap, tetapi pada inverting itu yang dikeluarkan itu berbalik. Tadi bisa dilihat dari positif ke negatif, ini dari positif ke negatif. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja sedikit informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan kapan-kapan lagi.